yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita takzimi, dan insya Allah akan membawa barokah buat Nusa Tenggara Barat. Yang terhormat Ibu Insinyur Hajah Sari Yuliati SHMT, mohon berdiri untuk menyapa secara keseluruhan. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi banyak yang hanya melihat di foto, di baliho, dan sering dilihat di TV. Inilah yang aslinya. Luar biasa, cantik, luar biasa. Jadi saya berani bilang begitu karena istri saya juniornya Tim. Jadi kalau yang lain bahaya. Alhamdulillah. Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPR RI yang baru dalam sejarah Nusa Tenggara Barat, baru kali ini Dapil NTB mendapat Wakil Ketua DPR. Perempuan. Perempuan. Tepuk tangan untuk ibu. Makanya wahai laki-laki, jangan macam-macam sama perempuan. Maksud saya pulang-pulang enak kita. Bagus pidatonya tadi ketua, kata-kata. Alhamdulillah. Kita doakan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, amin. Keafiatan, dan tentu akan selalu memberikan yang terbaik untuk Nusa Tenggara Barat, bahkan untuk bangsa dan negara. Yang sama-sama kita hormati Pak Kapolda Nusa Tenggara Barat, luar biasa juga beliau hadir di tengah-tengah kita. Bapak Wali Kota Mataram selaku tuan rumah, alhamdulillah Pak Wali, termasuk tempat ini hari ini dari semua sepulau Lombok hari ini berbuka di Kota Mataram. Jadi kalau kemudian hari ini misalnya kita disumbang oleh Pak Wali, wajar karena masuknya banyak APBD masuk ke penerimaan anggaran daerah yang masuk dari yang hadir berbuka puasa pada hari ini. Cocok? Terima kasih. Tentu yang kami hormati perwakilan dari PUPR, alhamdulillah, yang saya cintai dan saya banggakan istri saya. Berdiri. Ya, supaya ditahu. Kalau kemudian saya jalan di selain Ibu Mega berarti orang lain. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat, Kepala Seksi, Kepala Bidang Pembimas, dan tentu yang kami muliakan Bapak Ibu P3K Sepulau Lombok dan Kepala Madrasah Sepulau Lombok yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim di tempat ini dalam rangka safari Ramadan yang luar biasa. Kami memohon sama beliau untuk ada menyisihkan waktu, karena hari ini Ibu Hajah Sari Yuliati bukan hanya milik NTB tapi milik Indonesia Raya dan Nusantara. Tapi komitmennya beliau kepada madrasah, kepada pondok pesantren dan keluarga besar Kementerian Agama, saya kasih waktu malam minggu untuk Pak Zabroni, itu katanya. Alhamdulillah, tepuk tangan karena beliau. Selawat salam kepada junjungan alam besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita para pengikutnya mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang perlu kami sampaikan. Yang jelas kami menyampaikan matur tampiasih, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sari
yang luar biasa. Batuk saya juga. Saking semangatnya, saya nangis tadi. Ya Allah, hujan adalah rahmat, tapi mohon hentikan dulu supaya jangan ada yang tidak datang. Dan saya begitu nyampe di sini menangis, terharu, karena alhamdulillah kepala-kepala madrasah keluarga besar saya, termasuk saudara-saudara saya P3K hari ini hadir di tengah-tengah kami, karena ini bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hari kami sudah sampaikan kepada teman-teman P3K, alhamdulillah Ibu Wakil Ketua atas bantuannya hampir 4.000 P3K keluarga besar Kementerian Agama terangkat tahun 2025. Tidak ada tempat saya curhat selain Ibu Sari. Saya tidak kenal yang lain. Yang saya kenal hanya beliau, dan beliau telepon ke sana kemari. Telepon BKN, telepon Menpan RT. Bagaimanapun caranya NTB, Kementerian Agama Provinsi NTB harus menjadi prioritas. Alhamdulillah wa syukurillah. Mana yang sebenarnya pada waktu yang sebenarnya mau tugas keluar daerah, mana angkat tangan? Angkat tangan kalian. Nangis mereka. Apakah kami lulus tapi mau ditugaskan di Papua, kami mau ditugaskan di Irian Jaya, kami mau ditugaskan di Aceh, di Pidi, di mana-mana Pak. Saya bilang tenang, kita punya Ibu Hajah Sariyuliah. Saya tidak menyampaikan, hanya saya cerita. Saya hanya cerita, tidak ada tempat saya berkeluh kesah kalau tidak beliau. Beliau sampaikan sama saya, Pak Zamroni, jangan khawatir, selama HP saya masih bisa dipencet, insya Allah semuanya bisa beres. Aja Pak bayangkan, padahal mohon maaf, belum tentu Bapak Ibu kemarin, mohon maaf yang sebenarnya tugas di Irian Jaya apa di Papua, kemudian di Aceh, belum tentu milih perusahaan. Kembali ke Shirathul Mustaqim. Itu Pak. Jadi tidak hanya menyampaikan Bang Guru, hanya menyampaikan dan bercerita. Kemudian alhamdulillah tiba-tiba juga Aliansi Guru Madrasah Swasta se-Indonesia kumpul di Senayan, seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah, memang sudah takdirnya, yang terima adalah Ibu Hajah Sariyuliah. Saya bilang ini memang takdir Allah. Makanya saya undang Bapak Ibu sekalian, insya Allah dari NTB untuk Indonesia. Makanya yang tidak datang rugi, yang di luar mohon maaf pasti belakang harusnya nanti. Ini persoalan sesat, ini persoalan jamaah. Jadi tentu yang di belakang kita imamnya pasti melihat yang di belakang. Kalau terlalu jauh pasti yang terakhir. Makanya wahai yang di belakang silakan maju ke depan. Terima kasih. Jadi saya tidak kampanye, tidak, hanya cerita. Kemudian alhamdulillah saya mohon maaf, termasuk PIP, bantuan siswa untuk madrasah hampir 5.000 bahkan 7.000-an dari beliau untuk madrasah swasta di Nusa Tenggara Barat Pulau. Apa Malik? Coba ya. Kita madai. You understand? Apa temadai? Itu Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah
ini nanti akan diberikan langsung oleh PUPR bersama beliau. Ada sekitar 30 PHTC bantuan madrasah swasta untuk tahun 2025 ini, nilainya miliar rupiah per satu madrasah, dan hari ini lagi dikerjakan dan hampir tuntas, dan ini akan disampaikan hari ini sama beliau. Jadi saya mohon maaf, saya hanya mengarahkan ini, Pak. Silakan. Alhamdulillah, termasuk hari ini juga. Lihat di depan, sana itu. Apa itu, Pak? Laptop, Pak. Beliau bawa untuk guru-guru madrasah hari ini, Pak. Saya hanya cerita. Ini, Pak. Kemudian alhamdulillah, termasuk bantuan komputer 60 unit komputer untuk KUA, beliau bawa hari ini. Ayo kepala KUA, wahai guru, macam-macam. Jadi alhamdulillah, tepuk tangan sekali lagi. Termasuk sarana prasarana, alhamdulillah. Oleh sebab itu tadi kami sampaikan kepada perwakilan PUPR, kalau tahun 2025 hanya 30-an, karena hari ini Ibu Sari sudah jadi wakil ketua, saya minta 100 untuk lembaga pendidikan madrasah di Nusa Tenggara Barat ini. Terbuka kita minta ini. Sepakat? Sepakat? Siapa yang dapat? Udah tergantung makmum. Kalau terlalu jauh makmumnya agak susah kita panggil, tak kedengaran suaranya. Makanya cepat merapat di belakang imam. Paham? Cukup itu aja. Terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Yang jelas alhamdulillah P3K hari ini di keluarga besar Kementerian Agama alhamdulillah hampir 100%. Tidak ada yang tersisa yang jadi penjaga malam di KUA, yang menjadi penjaga malam, yang jadi security di madrasah negeri. Semuanya yang jadi supir dan semuanya. Tidak ada satupun yang hari ini tidak terangkat luar biasa. PR kami sudah selesai satu, tinggal PR guru madrasah swasta. Padahal alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mana yang mohon maaf yang P3K, angkat tangan yang P3K. Kalian mohon maaf, kalian lulus karena bukan karena pinter, bukan. Mohon maaf, saya harus bilang, kalian lulus bukan karena pinter, orang laptop aja kalian nggak bisa pegang. Coba ya penjaga malam, mohon maaf, hanya tahu siang dan malam, hanya tahu terakhir, hanya tahu gembok pintu, gerbang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah lulus. Kenapa? Karena jasa orang lain dan karena kebijakan Presiden Prabowo Subianto, dan itu ada dalam Gus Sandi hajatan. Dan tentu doa kedua orang tua kita. Mana yang masih muda? Mana yang masih muda? Yang belum nikah? Yang P3K? Belum nikah? Kok kelihatannya sudah tua? Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Yang P3K semuanya alhamdulillah awalnya adalah yang sarjana saja. Tahap pertama yang sarjana, yang non sarjana tidak bisa. Kami sampaikan sama beliau, ini zolim kalau kemudian luar biasa pengabdiannya mereka, kemudian karena tidak sarjana mereka tidak diangkat. Alhamdulillah kebijakan pemerintah diangkat semuanya, walaupun hanya lulus SD atau madrasah ibtidaiyah. Coba bayangkan, negara sudah hadir, DPR sudah hadir, Kementerian Agama hadir, Kakanwil hadir, apalagi masih ada kalian macam-macam. Sadar dan sadar, kira-kira begitu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, karena doa kedua orang tua kita luar biasa. Kemarin juga kami sampaikan sama Ibu Hajah Sarmulia, luar biasa. Kalau orang jadi DPR tertinggi sudah puncaknya sudah menjadi, kalau jadi pimpinan DPR tidak ada
Beliau sampaikan kepada kami, ini doa pertama, tentu doa dari orang tua beliau yang luar biasa. Makanya kami mohon Al-Fatihah untuk kedua orang tuanya beliau, bapaknya beliau yang sudah meninggal dan ibunda beliau masih hidup, masih sehat. Mudah-mudahan bapaknya yang sudah meninggal ditempatkan di tempat yang layak insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibunya beliau yang masih sehat diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur. Mari kita doakan bersama-sama. Al-Hasidiyah Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kita dengar nanti beliau akan ada pemberian bantuan-bantuan. Kemudian kita dengar orasi Ramadan. Kalau misalnya di acara partai beliau orasi politik, orasi Ramadan luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Dan beliau juga bendahara umum Partai Golkar. Saya akhiri dengan pantun. Ini kita lelah kita cari dari tadi. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Harumnya semerbak sampai ke madrasah. Cakep. Sari Mulyati penuh dedikasi. Cakep. Berjuang untuk guru dan memajukan madrasah. Masih lagi Pak. Terakhir, kapan lagi kita pidato di depan wakil ketua DPR RI? Karena sibuk dan mohon maaf kapasitas kita nggak mungkin Pak kalau udah hari ini. Kemudian burung nuri terbang ke rawa. Cakep. Rame-rame yang cakep. Burung nuri terbang ke rawa. Cakep. Singgah sebentar di dahan cemara. Cakep. Sari Mulyati terus membawa cahaya. Cakep. Untuk guru dan madrasah tercinta. Cakep. Masih lagi poin. Cukup sudah ya. Terima kasih. Dan tentu kami mohon nanti beliau untuk menyampaikan orasi Ramadannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kehadiran beliau ini akan membawa keberkahan untuk keluarga besar Kementerian Agama, khususnya keluarga besar madrasah se-Nusa Tenggara Barat, terutama madrasah swasta. Kemudian kami mohon maaf kepada beliau sekiranya dalam penyambutan ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi kami atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kalau beliau ini semuanya Pak, di pemerintahan beliau pimpinan, harus kita siap. Di luar bos saya dan bos istri saya. Jadi tak ada jalan untuk kita tidak manut Pak. Sudah dikelipung Pak. Jadi kalau macam-macam sama ini istrimu bisa PAW kan susah lah. Lagi sama Pak Ketua bilang bahaya juga. Jadi Pak, terima kasih luar biasa. Tentu harapan kita mudah-mudahan akan membawa keberkahan buat kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama
Itu disebut KUA langsung maju nanti ya. Yang KUA itu Kan ada orang.
Mana momen penting? Insinyur Haji Sari Yulianti SPMP Macan Kampus singgah parlemen dari daerah pemilihan 2 Nusa Tenggara Barat, lulus dari perguruan tinggi Hadapan Atas Trisakti dan Universitas Indonesia dengan peringkat cum laude. Sari Yulianti adalah bintang kampus dengan segudang prestasi. Ia merupakan representasi dari mahasiswi yang cakap akademik, entrepreneur sejati dan aktivis mumpuni. Berbagai kegiatan kampus ia ikuti, ia sukseskan dan tampil di garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa. Pengalamannya berorganisasi dan sebagai aktivis kampus, sosok Sari Yulianti pelan dan pasti menapaki medan juang jagat politik. Ia memulai karirnya sebagai kader dan bendahara secara partai kuning, yaitu bendahara Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG). Dari AMPG ini mulai diasah talenta mudanya sebagai cikal bakal politisi berkarakter. Dari AMPG inilah kemudian menjadi alas awal yang menghantarkannya menduduki berbagai jabatan strategis di Partai Golongan Karya, seperti jadi bendahara lembaga pengelolaan kaderisasi Partai Golkar, wakil sekretari jenderal DPP Partai Golkar, ketua koordinator wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat DPP Partai Golkar, wakil bendahara pemenangan pemilu Partai Golkar, sampai menjadi bendahara umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. Sari Yulianti menjadi salah seorang legislator 2 periode 2019-2024 dan periode 2024-2029 dengan jumlah perolehan suara yang signifikan. Ia menjadi tokoh, sosok dan pribadi yang dipercaya masyarakat NTB, khususnya pemilih di 5 kabupaten kota di Pulau Lombok. Kepadanya dititipkan amanah besar untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Kepercayaan yang begitu tinggi para konstituen atas kerja nyata yang dirasakan kebermanfaatan oleh masyarakat dan partai yang menaunginya, Sari Yulianti pun terpilih sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini merupakan penghargaan atas kerja nyata, sebuah raihan jabatan yang super strategis dan pembuktian nyata atas loyalitas dan dedikasinya dalam merancang, mengawal, dan mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang berwarna. Sebelum ditetapkan sebagai wakil ketua DPR RI, mahasiswi doktoral ilmu Universitas Padjadjaran Bandung ini menduduki posisi wakil ketua Komisi 3 yang membidangi hukum dan HAM. Selama duduk di komisi ini, ia senantiasa tampil lantang, menjadi singa parlemen yang konsisten menyuarakan pendidikan. Sebagai wakil rakyat dan Dapil NTB 2, Sari Yulianti terus berikhtiar memajukan perekonomian dan kemaslahatan masyarakat Nusa Tenggara Barat, memperjuangkan kemandirian dunia pariwisata NTB. Dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sari Yulianti mendukung penuh wacana revisi Undang-Undang ASN yang mengusulkan konversi status P3K menjadi PNS menjadi tenaga pendidik. Sebagai politisi perempuan pertama dari Dapil NTB yang menjadi wakil ketua DPR RI, sosok Sari Yulianti menjadi inspirasi generasi muda tanah air, khususnya kaum muda Nusa Tenggara Barat. Ia juga konsisten menyuarakan hak-hak petani, nelayan, buruh, kaum disabilitas, guru madrasah dan pondok pesantren. Sebagai bentuk perhatian dan dukungan
di dunia pendidikan. Sari Yuliati telah banyak memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi pondok pesantren. BIP untuk siswa madrasah dan perguruan tinggi, serta mobil operasional dakwah pondok pesantren. Bersama Insinyur Hajjah Sari Yuliati SDMT, aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Barat tersalurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak tahu awak diumbang, tapi awak sur. Pak Kamil kira-kira mau minta apa ya? Mau minta dirjen? Gimana? Cocok? Bismillah, bismillah. Baik, yang saya hormati Kapolda NTB Bapak Edi Purbowo Dirjen Pol. Yang saya hormati Wali Kota Mataram Bapak Mohan Holiskana. Yang saya hormati the one and only Kepala Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga yang saya hormati dan saya sayangi Ibu anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, fraksi Partai Golkar, Ibu Megawati Lestari. Pak Kemenak boleh hebat, Pak Kamil boleh hebat, tapi bosnya adalah anak buah saya. Jadi paham kan? Baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya perkenannya maka kita bisa hadir di sini menghadiri acara Safari Ramadan bersama keluarga besar Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga Ramadan tahun ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memperkuat keimanan, meningkatkan kualitas ibadah, serta memperkokoh komitmen pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Ramadan bukan hanya bulan spiritualitas, tetapi juga bulan penguatan integritas dan tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah, terutama bagi kita semua yang berprofesi sebagai pelayan masyarakat. Safari Ramadan ini memiliki makna yang sangat strategis, selain sebagai sarana memperkerat ukhuwah dan konsolidasi kegiatan harmoni kehidupan beragama, memperkuat moderasi beragama, serta memastikan pelayanan keagamaan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menginformasikan bahwa beberapa waktu yang lalu saya memimpin langsung menerima aspirasi dari guru madrasah swasta terkait pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang kita kenal dengan PT
diangkat di gedung DPR RI. Aspirasi tersebut merupakan refleksi dari kebutuhan real para pendidik yang selama ini telah mengabdikan diri dengan dedikasi tinggi, namun masih menghadapi keterbatasan dalam aspek status dan kesejahteraan. Bapak Ibu sekalian,